Paham ya? Sampai sini Edis, Elia nggak akan paham karena ilmu orang ini ilmu anak kemarin sore. Yang tidak mengerti Bible, yang hanya mengerti ya cuap-cuap, cuap-cuap. Punya nama besar, padahal nama besarnya entah apa-apanya. Ya. Kalau masalah nama besar, saya dulu udah nama besar. Bayangkan dari tahun 2008 sampai tahun 2024 nama saya masih besar. Berapa tahun tuh? 16 tahun. Siapa nggak kenal Rudy Yohanes sang depan? Kalian googling aja lah. Jadi kalau ada tuduhan apa namanya ini pengikut Edis, pengikut Elia Mirion atau yang lain yang mengakui mereka diselamatkan oleh karya iblis, kan mereka karya iblis. Paham ya? Mau itu dirubah Tuhan menjadi baik, intinya kan karya iblis menurut mereka. Iblis adalah yang berperan penting untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dia menyalibkan Yesus. Kemudian Tuhan merubah salib menjadi katanya keselamatan. Oh enggak dong. Orang Yesus belum disalib. Waktu Yesus mengatakan darahku akan tertumpah bagi banyak orang. Kecuali Yesus disalib baru jadi karya keselamatan. Ya betul. Ini sebelum Yesus disalib, Yesus sudah mengatakan semuanya. Jadi Elia Miron, Metatron, Sob Katul, Bekatul, Tementul, Mentul, Edis juga. Edis ya, bala-bala, bili-bili, bolo-bolo. Mereka itu ilmunya nggak ada mengenai ini, bicaranya nggak ngerti. Dia melihat sesuatu Bible itu karena kebanyakan bicara Quran orang lain, kitab orang lain. Dia ingin mempersamakan cara membahasnya dengan cara membahas Bible. Paham ya? Bukan kebanyakan. Mereka itu akhirnya bingung sendiri. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya lompat aja karena ini sudah diketahui menit-menit keberapanya. Baru menit ke-7 lagi. Nanti kalian kalau mau nonton saja ya. Menit ke-7 sabar ya ini. Kalian bebas saja lah ya. Makanya ku ajak mereka diskusi. Elia Miron juga, tolong kalian sampaikan Bang Rudy mau berdiskusi. Berdiskusi loh ya sampai berdebat. Gak apa-apa, santai aja lah. Yang kalian alergi terhadap diskusi atau perdebatan. Alah. Santai lah bro. Kan kematian itu karena dosa, nggak ada dicabut nyawanya. Betul. Iya. Maksudnya kalau kita manusia, kalau orang tua kita meninggal, sebentar deh, orang tua kita kalau meninggal, yang mengambil nyawa kita siapa? Ya karena udah waktunya, bukan diambil. Oke, sekarang komputer ya. Memang orang ini enggak tahu apa-apa, cuma lagaknya aja selangit. Aduh, makanya diskusi sama aku. Aku bilang ya, katakannya tidak, katakan tidak ya Pak. Bom juga ada kelirunya nanti, tunggu. Gak apa-apa. Apa pandang? Nah, nanti sebentar deh, nanti berada jelaskan. Saya tanya dulu tadi Ibrani 2 14. Oke? Ibrani 2 ayat yang ke-14. Oke. Baik. Tadi iblis berkuasa atas maut. Maksudnya maut ini apa? Kematian atau apa? Iya, kematian kan upah dosa adalah maut. Berarti yang bisa membunuh manusia mati? Yang mencabut nyawa manusia siapa? Mencabut nyawa, Tuhan nggak pernah cabut nyawa. Tidak, maksudnya yang mengambil nyawa manusia siapa? Tuhan atau... Nah, di sini lagi-lagi Elia Miron melakukan blunder. Tuhan tidak pernah mencabut nyawa manusia. Makanya orang-orang ini belum khatam atau belum lulus cara membaca dengan baik dan benar Bible itu, tapi mereka sudah berkomentar. Ya, begini, ku jelaskan. Bah, ke pojok ya. Tuhan bisa nggak mencabut nyawa manusia? Bisa. Apa buktinya? Kalian ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Siapa yang mencabuti nyawa manusia itu? Tuhan kan? Marah dia. Pernah nggak kalian ingat Herodes ditempeleng Tuhan? Mati kan? Bukan iblis yang nempeleng kan? Paham ya? Tapi kenapa mereka mati? Memang karena dosa. Tapi yang membuat mereka mati bukan iblis, Tuhan. Nah, kalau Tuhan membuat manusia mati, saya kan selalu ngajarkan kalian. 2 yang bisa mencabut nyawa. Sebenarnya 3 ya. Tapi aku bilang 2 aja. Karena kita hanya kenal yang baik dan jahat ya. Yang pertama, Tuhan bisa mencabut nyawa. Paham ya? Kalau Tuhan mencabut nyawa, artinya Tuhan menghukum. Itu kan sudah sering ku bilang sama kalian. Kalau Tuhan sudah menghukum, makanya penalti mereka langsung ke neraka. Titik. Sudah. Yang kedua adalah iblis. Kalau iblis mencabut nyawa, artinya apa? Karena kita berdosa,
Dia sudah dihukum, Kejadian 3 ayat 14, dengan perutmu engkau menjalar, seumur hidupmu engkau akan memakan si debu tanah. Kita mati karena dosa, maka kita dimakan oleh si iblis ular tua itu. Paham ya? Jangan, wah makan berarti kau dikunyah. Enggak. Oke. Pak Bombom mengambil Ibrani 2 ayat 14 itu. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Paham ya? Nah, di sini Yesus mengatakan oleh kematian Paulus, kematiannya itu siapa? Yesus. Dia ingin memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Lagi-lagi aku katakan, kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Kalau uraianku itu lengkap kawannya. Melihat kematian Yesus tidak bisa melihat satu arah, harus dua arah. Ada dari dalam kubur, ada dari luar kubur. Kok bisa begitu sang debater? Yesus yang mengatakan di Matius 12. Seperti Yunus di perut ikan, maka perut ikan itu bagaimana? Ada ruangan di dalamnya dan ada ruangan di luar perut ikan. Paham? Orang di luar perut ikan berkata Yunus sudah mati karena ditelan. Telan ikan. Ada enggak orang yang ditelan ikan hidup? Secara logika enggak ada. Tapi secara iman ada, namanya Yunus. Di dalam perut ikan dia berdoa. Apakah orang mati bisa berdoa? Enggak bisa. Karena di Pemazmur dikatakan, di dunia orang mati tak ada lagi yang bisa menyebut namamu. Paham ya kawan-kawannya? Udah ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Elia Miron mengatakan, tunggu, tadi bilangnya apa ya? Kita ulang lagi, sebentar. Bentar ya. Di Ibrani 2. Oke, Ibrani 2 ayat yang ke-14. Oke. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Baik. Tadi iblis berkuasa atas maut. Maksudnya maut ini apa? Kematian atau apa? Mati? Yang mencabut nyawa manusia siapa? Mencabut nyawa, Tuhan nggak pernah cabut nyawa. Tidak, maksudnya yang mengambil nyawa manusia siapa? Tuhan atau iblis? Kan kematian itu karena dosa, nggak ada dicabut nyawanya. Betul. Pak. Ya. Maksudnya kalau kita manusia, kalau orang tua kita meninggal, sebentar deh, orang tua kita kalau meninggal, yang mengambil nyawa kita siapa? Ya karena udah waktunya, bukan diambil, kan udah waktunya mati. Ada Karena kita nggak percaya ada yang cabut nyawa, Pak. Nggak, maksudnya yang mengambil nyawa kita. Nggak ada yang mengambil nyawa kita. Nyawa kita ketika kita mati, kita percaya kembali ke Allah. Kalau kita Ya. Ini juga pernyataan Elia Miron yang keliru. Ya. Dia mengatakan orang itu mati karena saatnya mati. Itu keliru. Makanya aku bilang sebenarnya ada 3 yang mengambil nyawa manusia itu sendiri. Ya. Yang pertama Tuhan, karena Tuhan menghukum. Yang kedua iblis, karena memang upah dosa adalah maut. Yang ketiga tahu kalian siapa? Diri manusia itu sendiri. Contoh orang bunuh diri. Dia lompat dari kereta api atau disambar kereta api. Ada enggak Tuhan menghendaki itu? Enggak ada. Ada enggak iblis menghendaki itu? Nah, secara karena kita belajar ada yang baik dan jahat, memang iblis yang menghendaki itu. Digosok-gosoknya. Tetapi keputusan kan ada di tangan manusia itu sendiri. Paham ya kawan-kawan? Yang ini Tuhan mengatakan jangan. Iblis lompat. Semua di tangan manusia itu sendiri. Maka manusia mengatakan lompatlah dia. Oke? Tetapi kalau yang dicabut Tuhan itu, Tuhan langsung menghukum orang itu. Contoh Herodes ditempeleng mati. Kalau iblis bagaimana? Itulah orang-orang Israel itu dihukum juga ya. Iblis itu ya itulah yang mencabuti nyawakan makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah ya. Dia yang memakani orang-orang manusia-manusia pendosa. Kita sakit itu karena iblis ya, sakit kita dan kemudian mati. Jadi kau bilang sudah saatnya. Orang bunuh diri itu bukan saatnya mati tuh, masih belum bisa dia hidup, masih sehat kok. Tapi dia aja yang bundir. Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Makanya maunya Elia Miron diskusi sama aku. Maulah dia ya. Coba kalian sampaikan nanti. nggak percaya dosa kita menyeret kita kalau maut. Ada ayat Alkitabnya yang memperkuat. Ada itu? Ada. Karena kalau Tuhan Berarti mencabut nyawa, untuk apa dia ciptakan kita, Pak? saya tidak bilang kalau mencabut. Maksudnya ide begini deh. Kan tadi ada bilang iblis itu yang mengambil nyawa maut kan.
Makanya saya tanya, Ya dia maut karena itu maut pembunuh apa? sejak semula, betul. Ya dikatakan pembunuh apa? Kekekalan sehingga binasa, manusia tidak selamatkan, atau masalah tubuh ini yang dibun-bun. Ya Tubuh. tidak diselamatkan dong, karena kan dia yang Oh, berarti iblis ini, Adam dan Hawa. Untuk iblis ini binasa. bukan membunuh raga ya, bukan. Ya membunuh raga dan membunuh jiwa. Membunuh raga dan membunuh Dia sebentar. ingin membunuh jiwa manusia. Ya, di sini lagi si Elia Miron melakukan blunder. Dia mengatakan iblis membunuh raga dan membunuh jiwa. Ayatnya tidak ada. Hanya satu ayat di dalam Bible yang berbicara seperti itu. Takutlah kepada yang mampu membinasakan baik tubuh maupun jiwa atau tubuh atau jiwa. Pokoknya ini ayatnya. Bentar. Takutlah kepada yang mampu. Gua agak lupa ingat ya. Matius 10:8. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Taklukkanlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jiwa dan tubuh itu hanya bisa dimusnahkan dalam neraka. Paham ya? Iblis tidak bisa memusnahkan tubuh dan jiwa. Yang bisa itu bagaimana? Kan Yesus sudah memberi gambaran. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keluarlah dulu dari dalam diri manusia itu roh Allah. Di dalam diri kita kan ada roh Allah. Rohlah yang memberi kehidupan. Yohanes 63 ayat 6:63. Sudah. Keluar dulu roh itu, maka tinggallah roh kita sendiri dan roh iblis. Ngerti kan? Iblis ada masih yang jahat itu ya. Nah, tinggallah daging. Ya tentu kita sudah mau mati. Iblis itu keluar juga itu kawan. Tidak mau iblis di dalam diri kita kalau kita sudah mati. Dia hanya berada di tempat yang hidup. Di tempat bangke nggak mau dia ngapain, apa yang mau dipengaruhinya. Sudah, maka kita sudah bisalah meninggal kalau roh Tuhan sudah keluar. Paham? Roh manusia kita itu kembali kepada Tuhan. Roh iblis keluar, ya gentayangan lagi. Paham ya? Roh iblis pasti keluar. Dia kan seperti saya bilang, dia itu di seluruh tubuh manusia ada. Kalau kalian bilang iblis mahadir, ya saya bilang iblis mahadir. Dan saya bersedia mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Ya, cuman satu tempat yang tidak akan pernah didatangi Tuhan, yakni neraka. Semua tempat akan didatangin iblis. Nah itu biar kalian paham. Sorga sudah pernah, bumi sudah pernah, alam maut sudah di kepala kekuasaan iblis. Sekarang tinggal menuju neraka lagi dia. Paham ya? Jadi kawan-kawan, kalau kalian berbicara bahwa jiwa bisa dibunuh itu keliru. Jiwa dan tubuh hanya bisa dibunuh di neraka. Itulah sebabnya sering ku ajarkan kalian. Nanti kita di neraka, daging masih ada. Kita punya jiwa-jiwa itu adalah Zakaria 12 ayat 1, roh kita pribadi. Roh bercampur dengan daging baru dia merasa kesakitan. Kalau daging tanpa roh, itulah orang mati. Kau cincang pun tidak ada guna, dibakar pun tidak ada nangis, dia tidak apa. Kalau roh tanpa daging, tak bisa merasakan sakit roh itu. Paham ya? Maka dia merasakan sakit gimana? Kita lihatlah. Ketika Yesus turun dari perahu itu, Yordania itu kan masuk roh itu ke dalam manusia itu. Sehingga pokoknya, jangan sakiti kami. Paham ya? Semoga kalian cerdas-cerdas lah. Sang debater ini mencerdaskan otak kalian. Cuman kalian belum menonton seluruh video Sang Debater, langsung komen. Karena ada nama Edis disebut-sebut ya. Jadi ini Elia Miron juga aku sebut-sebut. Jadi Elia Miron tidak mengerti itu. Kalau mengenai dunia orang mati, dunia roh, dan segala macam. Kau tanya sama Sang Debater. Bisa diuraikannya. Ya, sudah kuraikan, kalian paham ya. Oke. Sekarang karena untuk mempersingkat waktu, saya lompati dulu aja. Bentar dulu. Sebentar. Mana tadi dia? Bom suram bom terbom. Sekarang menit 9 lagi. Aku lompati aja dulu ya. Menit 9. Banyak orang nggak ngerti kekristenan ini. Tapi candunya aja. Kenapa? Karena dia bisa melawan Uclim. Lantas dia elu-elukan hebat-hebat pan. Begitu bicara Bible, meper-meper. Belajar Bukan Elia sebentar Elia, nggak apa-apa deh, enggak usah bentar. Ini aku jelasin dulu, aku jelasin. Rendahkanlah
Elia sebentar Elia. Kok Saya ikut jadi Elia punya mau nih dong. Sebentar Mundurkan Elia. ya. itu menghasut Adam dan Hawa itu untuk karena iblis ini pengen dia binasa kan. Tapi Tunggu ketika ya. Kita mundurkan dikit lagi ya. Bentar. Apalagi bicara kejadian 1, 2, dan 3 kawan. Wah, ahli kali aku. Tunggu ya. untuk Iblis ini bukan membunuh raga ya, bukan. dia membunuh raga dan membunuh jiwa. Nah, ini kesalahan Miron. Iblis itu membunuh raga dan membunuh jiwa. Koplak. Ya, nggak benar itu. Iblis hanya membunuh raga. Kenapa? Makananmu seumur hidupmu adalah debu tanah. Paham ya? Mati kita, dibunuhnya tubuh kita ini mati. Roh kita nggak bisa dibunuh iblis. Nggak bisa. Tapi ditahan bisa, dipenjarakan dia. Oh, dari mana sang debater tahu sok-sok? Kau baca Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dilepaskan roh-roh orang kudus itu kan dari alam maut itu. Penjara katanya kan, dibebaskan. Aduh, kalian ini kawan. Makanya banyak kalian dengar sang debater yang sudah tidak mau berdebat lagi untuk membentengi iman Kristen. Saya baru berapa bulan, 1 bulan baru tidak hadir atau berapa bulan lah. Langsung banyak kali pernyataan. Dulu nggak ada seperti pernyataan karena saya bentengi. Itu kan pertanyaan lama yang diucapkan Ucuk PA itu. Iblis berjasa, ada itu kalau salah saya bahas. Bahkan kami diskusi memang Ucuk PA bisa. Yang berjasa itu saya bilang Ucuk PA, di mana iblis itu mengatakan, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Iblis mengatakan bangkit dalam iman si Ucuk PA ya. Yang mengajari kebangkitan itu iblis. Kalau di mereka ya, kalau di kita enggak ya. Oke, lanjutkan. Mengenai Adam dan Hawa, aduh. Mudah-mudahan Elia Miron dengar ya. Enggak apa-apa deh, kita diskusi aja, slow. Kita udah pertama kok bertemu di Jakarta. Santai ya, kita ini orang-orang apalah ya, bicara ilmu lah, nggak usah lagi bicara hujat-hujat, capek menghujat-hujat uclim itu ya. Membunuh raga dan membunuh dia sebentar. ingin membunuh jiwa manusia ketika terpisah dari Allah dengan dosa itu. Sebentar deh. Contohnya gini Pak, Adam dan Hawa. Iblis itu menghasut Adam dan Hawa itu karena iblis ini Nah, ini lagi kekeliruan Elia Miron. Kalau bicara kejadian 1 sampai 3, bukan sok. Iblis menghasut Adam dan Hawa. Iblis tak pernah menghasut Adam. Saya sudah sering mengajarkan iblis tidak pernah menggoda Adam, menghasut Adam nggak pernah. Yang menggoda Adam itu Hawa, bukan iblis. Iblis tidak akan melakukan hal yang bodoh, menghasut Adam. Karena begitu dia hasut Adam, maka rencana iblis akan buyar. Paham ya? Iblis mau membuyarkan hukum Tuhan juga nggak bisa. Kalau begitu dihasutnya Adam, maka Adam itu yang dibuang dari Taman Eden. Hawa enggak. Kenapa? Begitu Adam yang terikat hukum itu kan si Adam. Paham ya? Yang terikat hukum itu adalah Adam. Pada hari yang kau memakannya engkau akan mati katanya. Paham? Iblis harusnya menggoda si Adam dong biar firman Tuhan itu gagal. Kan tidak bisa aku bilang. Sudah dinubuatkan Tuhan sebelum penciptaan Adam dan Hawa, dibilang engkau akan beranak cucu. Kalau si Adam dipisahkan berarti si Adam yang mati, tinggal si Hawa. Ya nggak ada lagi pasangan si Hawa, jomblo lah. Sama-sama jomblo nggak akan ada beranak cucu, paham ya? Iblis itu selalu ingin membatalkan firman Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan aku akan mati di salib, itu bukan ucapan iblis, bukan rencana iblis, tak ada. Kau baca dari kitab Matius 1 itu sampai Wahyu, nggak ada iblis merencanakan penyalipan. Yang merencanakan itu Yesus sendiri. Dan Yesus sudah mengatakan seperti tertulis di kitab para nabi agar semua digenapi. Dibilang sama siapa? Pertus kan waktu di Matius 26 itu. Kitab para nabi, nabi apa? Banyak, nabi Pemasmur, baru Yesaya, Daniel, macam lah itu. Nah, apa yang disampaikannya itu kan firman Tuhan, bukan firman iblis atau ucapan iblis. Paham ya? Kalian ini. Lanjut lagi ya. Gak pandai saya enggak tahu apa-apa kok. Tapi ya udahlah, mereka ini sudah tenar, gak masalah ya, kita akui juga lah. Saya juga selalu mendukung kok. Tapi kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu prinsip saya. Jadi jangan nanti ada penggemar Edis atau Leveron. Wah, karena aduh aku masih pamorku hebat kok. Aku udah lama nggak muncul di YouTube kan. Kalau coba kalian lihat live aku 47.000 orang viewersnya. 2
20.000 orang, 30, tapi kan bukan itu yang ku kejar. Yang ku kejar kalian sebarkanlah videoku ini. Gak usah kalian buat judulnya bombastis, kan ku bilang untuk kalian pun uang yang gak untuk aku ya. Pengen dia binasa kan? Tapi ketika Baik. dia jatuh dalam dosa, dia nggak langsung mati raganya. Saya tanya Edelia terakhir. Yang membunuh tubuh dan jiwa siapa? Yang membinasakan tubuh dan jiwa hanya Allah yang berkuasa. Baik. Sudah diralat ya. Membunuh tubuh dan jiwa Allah. Oke. Yang Berarti yang membinasakan. Tapi gini loh, jangan belajar teologi itu jangan kayak belajar matematika, nggak bisa. Artinya Elia rasa kesombongan enggak tadi saya enggak itu bukan kesombongan, maksudnya gini loh. Belajar bukan teologi, Elia sebentar Elia enggak apa-apa deh enggak usah bentar. Ini aku jelasin dulu, rendahkanlah Elia sebentar Elia. Sebentar jangan ini Tom punya adik nih. Luar biasa nih. Enggak. Tadi Elia sudah ralat ya. Enggak, aku nggak meralat. Saya lebih tahu argumen saya dari Pak Bomom sendiri. Iya nggak apa-apa. Yang membunuh tadi saya. Inilah namanya lidah tak bertulang. Kita jelas-jelas mendengar tadi iblis katanya. Sekarang diralat, tidak mau dia mengatakan ralat. Padahal jelas kan dia bilang tadi iblis. Ya aku aja ya saya ralat. Ya mungkin dia ada ketemu ayatnya jadi takut juga dia. Oke, aku lewatkan itu ya. Makanya coba kalian sounding sama dia. Sang debater mau ngajak diskusi, Elia bilang, gak apa-apa, aku santai-santai aja, percaya nggak kemarah-marah aku. Berarti bukan berkuasa atas maut itu bukan untuk mengambil manusia punya nyawa, betul? Nah, ini kita lewatkan aja Pak Bomom pun di sini keliru ya. Tadi pagi kami berteleponan, dia bilang yang mengambil mencabut nyawa manusia itu Tuhan saja. Itu juga pernyataan keliru. Dia menggunakan pertama Ayub 1 ayat 21 itu. Tapi aku nggak mau membantah. Kenapa? Karena baru bangun. Jam berapa tadi? Kami berteleponan bertiga, aku, RK dan Pak Bombom. Ya Pak Bombom kan nggak ngerti Ayub 42 ayat 6 ya. Dan dia tidak mengerti Ayub 1 sampai ayat 20. Udah jelas-jelas iblis yang disuruh Tuhan kan. Udahlah silakan, iblis yang meminta, ide iblis. Nah, kalau kalian berbicara itu ide iblis atau rancangan iblis, contohnya Ayub itu hasil rancangan iblis. Dia pergi berkeliling, dilihatnya si Ayub, bertemu dia dengan Tuhan. Iblis, dari mana kau iblis? Biasalah katanya kan gitu. Saya keliling dunia nih Tuhan katanya. Apa yang kau lihat iblis katanya. Aduh, aku lihat itu ada satu orang itu. Ginilah Tuhan. Itu kau berkati kan karena kau pagari sekeliling rumahnya. Gini, bisa nggak aku merancang sesuatu yang jahat sama dia? Silakan. Tapi jangan kau sentuh nyawanya, sayangkan nyawanya. Itu baru rancangan iblis. Paham? Mulailah iblis merancang kejahatan. Apa kejahatan pertama sudah dibuat iblis? Ya, diambilnya misalnya, aku lupa nanti baca ya, ternaknya. Diambilnya anak-anaknya, mati semua, mati. Itu dari iblis. Siapa yang mematikan anak-anaknya Syayub? Bukan Tuhan, tapi iblis. Sudah. Kemudian Ayub sampai mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena dia sama seperti Elia. Kenapa sama seperti Elia Miron maksudnya? Karena dia sama-sama buta, belum tahu. Lah kita sekarang sudah membaca. Ternyata Ayub 1 sampai Ayub 20 itu bukan Tuhan yang mengambil mayat, nyawa anaknya, nyawa hewan segala macam, membakar, bukan itu. Iblis. Masa kita masih menggunakan ayat Ayub 1 ayat 21 ini untuk sebagai ketetapan bahwa Tuhan mencabuti nyawa? Kan nggak bisa lagi kawan ya. Maka kita lompat ke Ayub 42 ayat 6. Maka menyesallah Ayub, aku menarik seluruh perkataanku katanya. Termasuklah yang di Ayub 1 ayat 21. Paham ya? Jadi pernyataan-pernyataan yang keliru ditarik dia. Paham ya? Oke. Sekarang aku lompat ke menit ke-30. Ini dia. Sabar ya. Rencana karya Allah Bapa yang begitu agung, yang sudah ditetapkan dari kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Itu akan mati dan menderita di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Pak Bom, Tuhan berkati, brother. Ya, Saudara aku sebelum Ilion, turun, Tuhan sebelum memberkati. bobo, Saya turun. aku mau Ya. tanya satu hal aja. Saya sepakat dengan Pak Timothy bahwa hal yang baik yang diubahkan oleh Allah melalui salib itu adalah menyelamatkan kita. Tapi kalau Inilah orang-orang ini nggak ngerti hal yang baik yang dirubahkan Allah melalui salib itu adalah menyelamatkan kita. Dan sudah selalu kuajari kalian. Salib itu bukan itu yang menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia apa? Dosanya dihapus. Dosanya dihapus dengan apa? Matius 26 ayat 28. Darahku akan tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan salibku untuk pengampunan dosa. Enggak. Sampai saat ini doktrin ini selalu masih ditanam di kepala Kristen unyu-unyu. Termasuklah Syedi, Syanu itu. Nah, lantas salib itu gunanya apa? Pertama, salib pertama sekali dikemukakan Yesus di Matius 10 ayatnya ke berapa? 28. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, katanya. Salib itu bukan kejahatan. Paham ya? Bukan harus penderitaan, tetapi apa? Ibaratnya kita menyerahkan diri kita untuk satu masalah keimanan. Contoh, ada orang kaya, dia nggak bisa penginjilan. Maka dia memikul salibnya, Pak. Dibiayainya semua penginjilan. Ngerti kalian? Aduh, bukan salib itu. Salib Yesus kan Yesus disalib, disiksa, direngsa. Sebelum itu terjadi, Yesus kan sudah mengatakan. Makanya kalau kalian sering belajar ilmu hukum, ya, tidak ada sesuatu yang bisa berlaku surut, ada yang tidak bisa berlaku surut. Waktu tidak bisa berlaku surut. Paham kalian? Kalau hukum, undang-undang masih ada yang bisa berlaku surut. Contohnya, undang-undang korupsi tipikor itu bisa berlaku surut. Misalnya diundangkan tahun 2020. Ada orang yang korupsi tahun 2010 masih bisa dihukum. Tapi kalau tidak berlaku surut, contoh undang-undang ITE yang dibuat tahun 2008. Nomor 11. Orang ada yang melakukan pelanggaran ITE tahun 2007 nggak bisa diseret oleh hukum itu. Paham ya? Sama lah dengan ini. Aduh. Salib itu bukan karena Yesus disalib makanya orang Kristen membuat simbolnya salib. Bukan. Tapi karena Matius 2 Matius berapa tadi ku bilang itu ya? Sebentar. Matius 10 ayat 28. Kok itu aja kalian susah kali? Aduh, aku buka dulu ya Matius 10 ya. Aduh, makanya jangan suka kali kalian nonton orang-orang yang tidak kompeten. Aduh. Matius 10 ayat 28. Ini diucapkan Yesus ketika Yesus baru memilih muridnya. Aduh. Dan janganlah kamu Matius berapa tadi? Jadi Matius 10 ayat 38, sorry. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jangan kalian kira orang Kristen itu memiliki simbol salib karena Yesus di kayu salib mati. Enggak. Enggak ada hubungan sama sekali. Paham ya? Makanya ya. Wah, Yesus disalib oleh karena iblis, sudah saya jelaskan. Yang menyatakan kematiannya harus di kayu salib Yesus. Bukan iblis. Paham ya? Iblis itu tidak bisa merancang penebusan dosa, nggak bisa. Iblis tidak bisa merancang jalan keselamatan, nggak bisa. Iblis hanya merancang jalan kebinasaan. Apa rancangan iblis terhadap Yesus mengenai jalan kebinasaan? Dia ingin Yesus itu mati dalam dosa. Makanya ditangkaplah Yesus, dibawa ke pengadilan agama. Paham? Di pengadilan agama dicari dosa Yesus, tak ketemu satupun kesalahannya. Maka dibawalah ke pengadilan negara. Pilatus pun tak menemukan. Andai kata satu dapat dosa Yesus dan karena dosa itu dia disalib, maka benar alasan Elia Miron. Iblislah yang sudah merancang. Ternyata Yesus tidak ditemukan dosanya. Lantas kenapa Yesus disalib? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Sampai hari ini kalian pun nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Yesus disalib menggantikan Yesus Barabas yang dibebaskan. Itulah simbolnya. Yesus disalib menggantikan hukuman seluruh umat manusia yang diwakili oleh Yesus Barabas. Jangan kalian salah. Oh, Yesus disalib karena dia menghujat Tuhan.
Yesus disalib karena dia ingin menebus dosa manusia. Penebusan dosa manusia bukan itu. Matius 26 ayat 28, sebelum dia ke kayu salib. Darahku akan tertumpah curah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingat ya, kenapa Yesus disalib? Karena menggantikan Barabas, Yesus Barabas. Yesus Barabas inilah simbol daripada kita yang berdosa yang dibebaskan Yesus. Paham ya? Oke ya kawan-kawan ya. Suruh Eliamiron, Metatron, siapa lagi? Al-Hayat, terkatul-katul bekatul, sama Edis bala-bala bili-bili bolo-bolo. Berdebat sama saya 4 lawan 1 mengenai ini. Kalau mereka malu 4 lawan 1, 1 lawan 1, kirim WA ke saya, si Edis punya WA-nya, WA saya. Kalian juga punya WA saya, kalau enggak saya tulis di sini ya. Masih ada enggak nomor WA saya? Sebentar. Ini WA saya ya. Dulu udah pernah. Nah, tolong kalian kasih sama dia. Bilang Bang Rudi, kalau dia masih punya sopan santun, panggil abang nggak apa-apa ya. Karena umurku udah 51 tahun. Ingin berdiskusi dengan kalian mengenai ini. Paham ya? Dia tidak akan mencari viewers, dimatikannya dolarnya nanti, bilang. Kalau kalian takut saya mencari viewers, saya matikan dolar saya. Paham ya? Di TikTok nanti saya umumkan jangan ada yang mengasih koin. Kayak kemarin saya umumkan. Di Facebook sudah saya matikan monetisasi saya ya. Jadi biar adil, jangan ada anggapan gini. Saya sekarang sudah berusaha mandiri ya, meskipun susah. Saya akan mandiri dan sekarang saya sudah mengurangi dunia debat dan mungkin akan menghilangkannya kecuali belajar Alkitab. Jadi saya berdiskusi dengan Edis, kan Kristen sama Kristen artinya belajar, mengajari atau belajar. Hanya itu dua gendangnya itu ya. Siapa yang argumennya bagus berarti mengajari. Siapa argumennya abal-abal berarti diajari ya. Paham ya? Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan saya konsentrasi sekarang untuk orang-orang yang penyakit kanker. Ya, saya mau punya cita-cita membuat rumah singgah, kalaupun belum bisa ya, kalau semampu saya ada orang yang sakit kanker, sakit-sakit berat lah. Selagi saya punya berkat, saya akan bantu. Dan saya tidak akan meminta sama kalian lagi. Pahit kawan. Ya, dulu memang kalian mendukung saya, tapi begitu saya berseberangan dengan kalian, itu ada yang mengungkit. Ada ya, nggak semua, ada beberapa orang ya. Tapi puji Tuhan masih ada sampai hari ini yang baik. Saya tidak pernah, bantulah untuk orang sakit ini, tidak pernah ya. Makanya kemarin ketika anggota saya live, bang ada yang ngirim 50, saya marah. Saya sudah bilang, kita harus mandiri, tidak usah lagi lah sakit juga sebagai orang Kristen ini ya. Tapi kalau ada yang mau menolong silakan, kita nggak boleh melarang berkat dari Tuhan. Oke, sampai jumpa, salam dari Sang Debater. Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Salam Sang Debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, saya tadi pagi di WA oleh Edis Bala-Bala TV ya. Dia bilang, apa dia bilang, jatuh kulihatkan ya. Isi apanya begini. Bentar ya, sebentar. Dan ini bagi saya sangat menggelikannya Edis. Oke ini ya. Dia bilang begini. Rudi Yohanes harus bertobat ya bang. Harus banyak belajar Bible biar jadi apologet yang sejati. Penyalipan Yesus itu keinginan iblis, bukan Bapa di surga. Baca Bible lagi bang. Aku jawab. Ayo kita diskusi jika mau mempertahankan dalilmu. Dis, santai saja, tak usah takut, kau di luar negeri. Dan kita sama satu agama Kristen, tak ada halal darah. Berani ya Dis, kayak aku mengeluarkan pernyataan Yudas ke surga, banyak yang mau menyangga aku layani. Semoga Edis bisa jadi apologet handal, bukan apologet pengecut. Tiru abangmu ini, berani tak kenal takut. Saat ini Edis kan masih apologet kampungan yang berdomisili di luar negeri. Kayak abangmu ini apologet internasional yang berdomisili di kampung. Berani mendalilkan, harus berani membuktikan. Tidak usah takut redup karena semua ada masanya. Ditunggu ya Dis keberaniannya waktu kita usahakan sama-sama melek di Indonesia dan USA.
Jangan memamerkan ketidaktahuan demi cari viewers. Belajar lagi, kata dia sama saya kan. Nah, mulai kan takut. Aku sudah 1 bulan tidak live dish. Sekarang aku larang orang Kristen kasih koin. Koin kalau di TikTok dan FB sudah aku matikan monetisasi. Di YouTube karena itu yang membesarkan aku, maka aku tetap di sana. Aku bicara firman Tuhan yang nonton puluhan ribu lah. Bicara kau malah view-ku turun. Maksudnya membicarakan sedis, view-ku turun. Tapi kalau bicara firman Tuhan, view-ku meledak meletup ya. Karena kau kan baru dewa sekarang. Nah, baru diangkat dewa sekarang maksudnya. Ayolah Dis, tunjukkan mudar batakmu, jangan takut, malu tahu, aku bilang. Ya, ini ya, jadi saya menantang Edis, dia hanya berani berbalas pantun, itu yang saya kecewakan ya. Kenapa hanya berbalas pantun? Kalau berani ya langsunglah, apa sih takutnya, apa sih susahnya ya? Santailah, orang kita tidak ada ngapa-ngapa, hanya berdalil, siapa mendalilkan dia membuktikan. Oke. Itu sudah cukup mengenai Edis. Sekarang Elia Miron. Nah ini. Elia Miron juga sama dengan Edis. Dia menyatakan hal yang sama, bahwa itu rencana iblis, ya, karya keselamatan iblis. Saya ngeri-ngeri sedap melihat orang ini ya. Coba kita lihat dulu apa kata Miron Elia atau Elia Miron ya. Ini di tempatnya Pak Bombom, Surombom, Terombom Bombom. Tanya. Oke, gini. Yang kedua, maksudnya gini Pak. Kalau memang salib itu dalam maksud yang baik gini, ini sebenarnya menjadi apa ya? Aku bilang ya, memahami dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana Allah kan maksud yang baik. Maka Yesus itu memang diserahkan oleh Bapa itu untuk maksudnya yang baik melalui salib itu. Tetapi di dalam salib itu pun iblis memaksudkannya untuk yang jahat kan? Nah, disinilah ada standar janda berkemuka. Dia mengatakan Bapa memiliki maksud yang baik untuk salib itu. Kalau itu maksud yang baik, ada nggak pakai tapi? Nggak pakai tapi. Tetapi iblis punya maksud yang jahat untuk salib itu. Kira-kira maksud yang jahat iblis tentang salib itu apa? Sampai hari ini aku belum ketemu maksud yang jahat dari iblis untuk salib itu. Contoh, ketika iblis menggoda si Kain, Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati Kain, dosa mengintipmu. Ya, tapi Kain tidak mengindahkan, maka dia melakukan dosa. Paham ya? Karena memang sudah ada niatan jahat dari si Kain. Artinya niatan jahat itu adalah kerjasama iblis dengan manusia. Paham ya? Nah, banyak lagi contoh ketika iblis mengatakan kepada Herodes, ayo, oh mana ada iblis mengatakan kepada Herodes, loh kita kan udah sepakat, ini bicara iman. Iblis itu adalah sesuatu sosok yang menyesatkan orang atau mengajari orang untuk berbuat kejahatan. Oke. Maka melalui tangan Herodes dia mau membunuh anak-anak di bawah 2 tahun agar ditemukanlah yang namanya Yesus. Paham ya? Apakah iblis mampu berbuat jahat kepada Yesus? Jawabnya tidak. Kenapa tidak mampu? Pertama, bahwa iblis tidak bisa melihat Yesus, itu sudah fakta. Iblis mencari zaman Herodes tidak ketemu. Yesus dicari udah dewasa tidak ketemu. Iblis hanya bertemu dengan Yesus 1 kali. Itu pun karena difasilitasi oleh Roh Kudus. Di Matius 4 dibawa ditunjukkan. Paham ya? Yesus bisa melihat iblis? Bisa. Iblis tidak bisa melihat Yesus. Paham ya? Nah, maka dia masuk ke dalam diri Yudas. Setelah kalian paham di situ, apa niatan jahat iblis terhadap salib? Gak ada kawan. Karena iblis yang memerintahkan salib itu kan Yesus. Matius 20 ayat 19 aku bilang, anak manusia akan diserahkan untuk disesah dan disalib. Itu yang bicara itu Yesus loh. Apakah sudah terjadi? Belum. Apakah terjadi? Ya, artinya apa? Nubuatan. Nubuatan itu adalah firman Tuhan yang pasti akan terjadi di satu waktu. Artinya bukan saat itu ya, waktu. Misalnya diucapkan hari ini detik ke-10, bisa jadi detik ke-12, ketiga. Penting ke depan, bukan ke belakang atau saat itu. Paham ya? Ini bahasanya udah bahasa pasaran. Nah, kalau kalian percaya rancangan Tuhan damai sejahtera,
Mau Tuhan membuat sesuatu menurut manusia yang ganas, mau Tuhan berbuat sesuatu menurut manusia itu sangat di luar nalar peri kemanusiaan, kita tidak bisa protes. Kenapa? Karena pikiran manusia tidak bisa kita taruh dengan pikiran Tuhan. Itu fakta. Sehingga Petrus kan berusaha menaruh pikiran manusia di atas pikiran Tuhan. Sehingga Basiledes menaruh pikiran manusia di atas pikiran Tuhan. Apa taruhan Basiledes? Nggak mungkin lah Yesus mau dikorbankan. Tuhan kan punya kuasa, digantilah wajahnya. Nah ini, itu pikiran manusia. Sama dengan pikiran Petrus, tidak Tuhan. Kami akan melindungi engkau. Nyala engkau iblis sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau kita percaya salib itu adalah jalan keselamatan, atau orang sering bilang apa ya, karya keselamatan. Apakah di dalamnya ada sesuatu yang menurut kalian kejam? Contoh, ketika Musa umur 2 tahun harus dihanyutkan. Ya. Apakah itu sesuatu yang kejam? Tidak. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya si Ismail. Si Ishak. Nanti dipotong ini kan, dibilangnya Ismail. Apakah itu kejam? Dari sudut pandangan manusia itu kejam. Tapi dari sudut iman Abraham, enggak, itu perintah, harus dia lakukan. Yesus ini kan sama dengan seperti Abraham. Menuruti apa perintah Tuhan, sekalipun itu kesannya pahit, sedih, dan tidak manusiawi. Bayangkan bagaimana Abraham menggendong anaknya, bawa anaknya, ditaruh di tempat persembahan, mau disembelih. Akhirnya apa? Tuhan menyelamatkan Ishak. Demikian juga Tuhan, Bapa di sorga. Apakah dia membiarkan Yesus mati? Enggak kan? Paham ya? Kalau kalian percaya karya keselamatan, jangan kalian pikirkan menurut takaran manusia. Kalau takaran manusia ya ngapain Tuhan capek-capek mengorbankan Yesus, mengizinkan iblis kayak kalian bilang harus disalib. Aduh, cukup dijentiknya gini, semua manusia ini bisa hilang. Iblis pun bisa hilang segala macamnya. Paham ya? Oke. Pikiran manusia kalian campur dengan pikiran Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan Allah mengubah rencana jahat iblis itu menjadi rencana yang baik. Nah, Allah mengubah rencana jahat iblis menjadi rencana yang baik bagi Tuhan. Apa rencana jahat iblis yang dirubah Tuhan menjadi rencana baik? Edis berkata, ketika Yusuf digotong oleh abang-abangnya, dimasukkan ke sumur, itu kan rencana jahat. Oke, ya. Kemudian Tuhan merubahnya menjadi rencana baik. Nah, sekarang kutanya, ada nggak nubuatan tentang hal itu? Maka baca kalianlah kitab-kitab kejadian itu dengan baik dan benar, ya. Itu pernyataan Sedis. Kalau dia tidak ada dinubuatkan, oke, bisa kau berdalil bahwa rencana jahat iblis dirubah Tuhan menjadi rencana baik. Paham ya? Tapi kalau ada dinubuatkan, nubuat artinya apa? Firman Tuhan kan, yang akan digenapi. Nah, kalian masa nggak ngerti? Tuhan berarti yang merencanakan ya. Tuhan menubuatkan gini. Dia akan seperti sayapnya terkulai. Paham? Dia akan disesa, mukanya akan dipukuli sampai tidak berbentuk lagi. Siapa yang menggariskan itu? Iblis kah? Kan tidak, Tuhan.